coba renungkan, betul kehadirat Tuhan sudah ada pada rumah tangga saudara? Betul kehadirat Tuhan sudah ada pada keluarga saudara? Jangan-jangan Bapak Ibu, masalah-masalah yang menimpa kehidupanmu, kekurangan keperluan yang kau butuhkan yang tidak kunjung tiba, itu erat kaitannya dengan hadirat Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini kami sedang ada di Damar Langit Resto Puncak, ya, tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Kami berdoa sebagaimana hari cerah, hidup saudara cerah, sebagaimana hari baik, hidup saudara baik. Baik saudara, saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan, judulnya Tabut Allah, ya, itu judulnya. Judulnya Tabut Allah. Ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Ya, kemah suci dibangun agar orang Israel beribadah kepada Tuhan. Salah satu tujuan terbesar mengapa orang Israel dilepaskan Tuhan dari Mesir adalah agar mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan meminta Musa, ya, membuat semua perkakas-perkakas yang memenuhi kemah suci pada saat itu, dan yang paling sentral itu adalah tabut Allah. Dan saya mengajak saudara belajar apa saja berkat-berkat rohani yang kita bisa dapatkan berbicara mengenai tabut Allah. Bilangan 7:8-9 dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dan dari antara kedua kerub itu demikianlah ia berfirman kepadanya. Tabut Allah. Pertama-tama yang kita pelajari, lewat tabut Allah, Allah berbicara kepada Musa, menyampaikan firman-Nya. Nanti Musa akan menyampaikan itu kepada umat Israel. Saudara tahu bahwa tabut Allah itu ditempatkan di ruang paling dalam, ruang Maha Kudus yang ada di kemah suci. Dan tidak boleh sembarangan orang menghampiri tabut Allah kalau bukan Musa. Ya, Musa diperkenalkan untuk menghampiri tabut Allah, dan ketika dia menghampiri tabut Allah, maka Alkitab katakan, maka Tuhan bicara melalui tabut secara audible yang dapat diterima telinga, didengar telinga oleh Musa dengan baik, dan dengannya Tuhan berkomunikasi kepada Musa, dan Musa nanti menyampaikan firman itu kepada umat Israel, Bapak Ibu. Jadi tabut Allah adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan berbicara kepada Musa, berbicara kepada orang percaya, berbicara kepada umatnya, di mana dia mengarahkan agar mereka hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kerinduannya, Bapak Ibu. Berbicara tabut Allah, saudara tahu bahwa dewasa ini tabut Allah tidak ada. Bahkan dalam perjanjian baru tabut Allah sudah tidak ada. Ya, apa yang bisa kita pahami mengenai tabut Allah? Tabut Allah itu adalah tempat di mana umat Israel beribadah kepadanya. Dan lewat ibadah ini Tuhan berbicara kepada umat Israel. Dalam kehidupan kita dewasa ini, masa kini, Bapak Ibu, tentu secara simbol, secara fisik tabut Allah tidak ada. Namun saya mau katakan secara nilai rohani, kita bisa mempercayai bahwa tabut Allah itu berbicara mengenai kehadiran Allah, itu kita bisa dapatkan lewat ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita beribadah kepada Tuhan, maka hadirlah Tuhan di ibadah kita. Dan kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita, maka saya yakin lewat ibadah itu Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dan saya percaya, Bapak Ibu, setiap kita orang percaya yang sudah mengalami masa-masa COVID hampir jalan 2 tahun, ya, ibadah harus online, ya. Dan sekarang saya lihat sudah ada banyak tempat-tempat ibadah yang sudah mengadakan ibadah onsite, sekalipun lewat aturan main protokoler yang ketat. Dan saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara, meskipun saudara harus ikuti aturan protokoler yang ketat, Bapak Ibu, kalau ada kesempatan untuk beribadah secara bersama-sama tatap muka, saudara bisa menghadirinya. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu, nilai ibadah bersama-sama, ya, nilai ibadah bersama-sama dalam kumpulan jemaat Tuhan itu suasananya beda. Ya,
Bahkan saya mau katakan hadiratnya beda Bapak Ibu daripada kita ibadah mencar-mencar. Dan saya yakin waktu kita beribadah bersama-sama, hadirat Tuhan ada, lawatan Tuhan ada, dan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Dan saya ingin mengajak saudara mengembangkan sebuah kepekaan rohani namanya. Biasanya kalau orang ibadah Bapak Ibu, biasanya orang memuaskan keinginan, memuaskan hati, menenangkan diri. Namun saya mau ajak saudara melangkah lebih jauh. Miliki sikap waktu saudara datang beribadah pada Tuhan, miliki sikap kerinduan akan hadirat Tuhan. Itu. Namun jangan berhenti sampai di situ. Selain saudara memiliki kerinduan hadirat Tuhan saudara, maka saudara punya kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan buat saudara. Miliki kerinduan itu saudara. Dan saya percaya lewat ibadah-ibadah yang saudara jalani, lewat pujian, lewat firman Tuhan disampaikan, Tuhan bisa bicara kepada saudara secara khusus terhadap masalah, pergumulan, rintangan, bahkan keperluan-keperluan saudara. Tuhan bisa punya satu pesan buat saudara secara pribadi. Dan kalau saudara mendapatkan itu di ibadah, maka saya percaya saudara akan bisa menjalani hidup sesuai dengan pertolongan Tuhan. Waktu lalu saya pribadi punya masalah Bapak Ibu. Punya masalah, saya mikir bagaimana mengatasi masalah ini. Apa yang saya perbuat, saya berdoa pada Tuhan. Apa yang saya perbuat, saya beribadah. Dalam waktu-waktu kurang lebih 1 minggu ya, saya terlibat dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah bergereja. Saya baca firman Tuhan. Saya dapatkan satu pesan untuk masalah saya. Pesannya adalah Tuhan pengen atau Tuhan mau saya berdiam diri. Itu saya dapat pesan dari khotbah, saya dapat pesan dari pembacaan firman. Saya dapat pesan bahwa saya harus berdiam diri. Itu pesan yang saya dapatkan daripada ibadah-ibadah yang saya jalankan. Puji Tuhan. Dengan mengikuti apa suara Tuhan bagi saya jalani kehidupan. Dan itu menolong saya menjalani, menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi Bapak Ibu, tabut Allah simbol kehadiran Allah. Ya, kehadiran Allah bisa kita rasakan lewat ibadah. Dan lewat ibadah Bapak Ibu, saudara buka telinga saudara. Dan siapkan hati saudara, terima sabdanya. Dia bisa bicara kepada saudara secara pribadi lewat ibadah-ibadah yang saudara selenggarakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan bergereja. Yang kedua, makna tabut Allah dikatakan Yosua 3:13. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Konteks cerita ini, Musa telah meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan kepada Yosua, dan Yosua disertai oleh Tuhan. Dan ada satu masa mereka akan masuk ke tanah Kanaan, namun mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, sungai Yordan itu panjang sekali. Lebarnya ada 4 meter, ada 20 meter. Kedalamannya juga demikian. Ada 1 meter, ada kurang lebih 16 meter. Ya, saya dengan anugerah Tuhan sudah berapa kali ke sana dan saya lihat sungai itu sebagai saksi sejarah ribuan tahun ya. Dari zaman Yosua itu sungai sudah ada sampai hari ini. Sungai tetap ada. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan Alkitab yang saudara miliki bisa ditelusuri lewat sejarah kehidupan bangsa ribuan tahun. Jadi nggak bohong ya. Apa yang dituliskan di Alkitab itu bisa saudara saksikan dengan mata saudara sendiri saat ini. Kalau saudara punya berkat datang berkunjung ke sana menyaksikan apa yang tertulis di Alkitab, bisa saudara temukan di sana. Dan di Alkitab katakan pada waktu mereka tiba di sana, Tuhan firman kepada Yosua. Dikatakan Yosua perintahkan para imam melangkah duluan, bawa tabut Allah. Dan ketika nanti mereka melangkah masuk ke sungai Yordan, maka aku akan mengadakan perkara ajaib dikatakan. Dan ketika para imam disuruh memikul tabut Allah dan mereka masukkan kaki ke sungai Yordan, dan tiba-tiba Alkitab katakan maka sungai terbelah. Airnya terputus dan orang Israel bisa melewati sungai itu di tanah yang kering Bapak Ibu. Luar biasa kejadian. Belum pernah ada kejadian sungai terbelah seperti itu. Dan firman Tuhan menegaskan dan itu terjadi karena tabut Allah ya dipikul dibawa oleh para imam melewati sungai itu. Dan sungai itu terbelah maka terbukalah jalan. Jadi Bapak Ibu, tabut Allah simbol daripada kuasa Tuhan membuka jalan buat umat Israel. Dan ketika jalan terbuka, sungai terbelah, maka mereka bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu madu Bapak Ibu. Dan mereka bisa menikmati janji yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa mereka akan memiliki tanah yang luar biasa. Jadi mereka bisa memasuki tanah perjanjian menjadi milik mereka
karena Tuhan yang buka jalan dengan membuka sungai Yordan, dan mereka bisa melewatinya dengan lebih bebas, Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya kendala masalah di depan, ya, masalah di depan. Dan masalah itu banyak jenisnya, Bapak Ibu. Ada yang saudara bisa atasi, ada yang saudara butuh bantuan orang lain, ada yang saudara nggak bisa atasi. Dan ketika Anda tiba bertemu pada sebuah masalah di depan yang saudara tidak bisa tembus, saudara tidak bisa langkahi, saudara tidak bisa atasi, Bapak Ibu, maka ingat, engkau undanglah Tuhan hadir dalam masalah itu. Saudara mintalah Tuhan hadir dalam tantangan itu. Engkau mohonlah Tuhan hadir dalam hal-hal yang tidak mudah saudara lewat. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ketika kau undang dia hadir, maka dia bisa buka jalan buat saudara. Dia bisa buka pintu buat saudara. Dia bisa buka rintangan-rintangan sehingga saudara melewatinya. Dan tiba di tempat yang saudara rindukan. Dan tiba pada tanah yang saudara dambakan. Dan tiba pada masa depan yang saudara harapkan. Jadi Bapak Ibu, tabut Allah, simbol kuasa Tuhan membuka jalan buat orang percaya. Dan saudara, kalau itu terjadi pada umat Israel, bisa terjadi buat hidup saudara, buat keluarga saudara, buat bisnis saudara, bahkan buat gereja saudara. Apa rintangan tantangan yang kau miliki sekarang? Apa halangan yang menghadang langkahmu ke depan? Apa pintu-pintu yang tertutup yang tidak bisa kau tembus, Bapak Ibu? Maka mintalah hadirat Allah menaungi hidupmu, dan dia pasti buka jalan buat saudara. Yang ketiga, 1 Tawar 13:14 dikatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Satu kali orang Israel itu dikalahkan Filistin. Ya, dan tabut Allah dibawa ke Filistin. Dan di Filistin dikatakan tabut Allah itu mendatangkan sakit penyakit, borok-borok, mendatangkan tulah tikus. Sehingga para imam Filistin dipanggil untuk mengatasinya. Dan para imam katakan harus dikembalikan ke Israel. Dan mereka mengembalikan dengan memakai pedati lembu, dan dibawa juga, dipersembahkan juga borok-borok dari emas murni sama tikus dari emas murni. Dan ketika jalan menuju Israel dikatakan ada satu masa tabut ini berhenti pada sebuah rumah. Ya, karena perjalanan masih jauh ke bait Allah yang ada di Silo. Rumah yang dituju dikatakan rumah Obed-Edom. Ketika tabut Allah dititipkan di rumah Obed-Edom dikatakan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, maka Obed-Edom diberkati, keluarganya diberkati, miliknya diberkati, usahanya diberkati, apapun yang dipunyainya diberkati Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika tabut Allah ada pada sebuah keluarga Obed-Edom, maka keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya dapatkan pelajaran rohani. Kalau saudara memiliki masalah dengan apa yang saudara gumuli, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara harapkan, coba renungkan. Betul kehadirat Tuhan sudah ada pada rumah tangga saudara? Betul kehadirat Tuhan sudah ada pada keluarga saudara? Jangan-jangan Bapak Ibu, masalah-masalah yang menimpa kehidupanmu, kekurangan keperluan yang kau butuhkan yang tidak kunjung tiba, itu erat kaitannya dengan hadirat Tuhan. Jadi coba saudara undang hadirat Tuhan dalam kehidupan keluargamu, ya, dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka saya percaya sebagaimana keluarga Obed-Edom, sebagaimana rumah Obed-Edom diberkati, maka saya yakin percaya, maka berkat Tuhan juga turun atas kehidupan keluarga saudara, atas kehidupan rumah tangga saudara. Jadi Bapak Ibu, lewat tabut Allah Tuhan berbicara kepada umatnya. Ya, lewat tabut Allah Tuhan nyatakan kuasa membuka jalan. Lewat tabut Allah Bapak Ibu, maka rumah umat percaya diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa pelajaran yang berkati saudara, dan saudara bisa mengundang Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup saudara, dalam diri saudara, dalam keluarga saudara. Tuhan memberkati kita semua.